bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Denma Sausan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Juli Yuliawati SEMM sebagai dosen pengampu mata kuliah Big Data for Management. Tidak lupa pula kepada rekan-rekan atau teman-teman yang telah menyempatkan diri untuk melihat video presentasi saya. Semoga video saya dapat bermanfaat bagi teman-teman dan apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan jelas. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang keamanan dan manfaat Big Data dalam bisnis modern. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu ada latar belakang. Di era digital yang berkembang pesat, Big Data telah menjadi bagian integral dari banyak bisnis modern. Big Data mengacu pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang tidak dapat dikelola menggunakan alat manajemen data tradisional. Analisis data besar memungkinkan bisnis memperoleh wawasan mendalam, mengidentifikasi tren pasar, memahami perilaku konsumen, dan membuat keputusan yang lebih tepat. Penggunaan Big Data meningkatkan efisiensi operasional, mendukung strategi pemasaran yang lebih efektif, dan memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Next, ada pembahasan Big Data. Big Data merupakan sebuah konsep yang melibatkan jumlah data yang sangat besar, kecepatan pembuatan data yang tinggi, tipe data yang beragam, dan tingkat kompleksitas yang tinggi. Menurut Wijoyo et al. 2023. Selanjutnya ada 5F karakteristik Big Data. Yang pertama adalah volume, terkait dengan besaran data yang harus dikelola berukuran super besar. Yang kedua ada variety, menggambarkan tipe atau jenis data yang sangat beragam, baik itu yang berasal dari basis data yang terstruktur maupun juga dari data yang tidak struktur. Yang ketiga ada velocity, berkenaan dengan kecepatan pemrosesan data yang harus mengimbangi pesatnya pertumbuhan jumlah data. Yang keempat ada veracity, berkaitan dengan data yang berkualitas dan dapat dipercaya atau reliable. Yang terakhir ada value, yang menggambarkan data dapat mendatangkan nilai atau menghasilkan nilai untuk suatu perusahaan. Selanjutnya ada keamanan data. Pemantauan keamanan secara real time selalu menjadi tantangan mengingat banyaknya alarm yang dihasilkan oleh perangkat keamanan. Peringatan ini mungkin mencakup log aktivitas, peringatan keamanan, atau data lain yang menunjukkan aktivitas dalam jaringan atau sistem Anda. Peringatan dengan volume atau variasi yang tinggi ini mempersulit upaya pemantauan dan memerlukan sumber daya yang lebih besar untuk analisis yang efektif. Selain itu, penanda mungkin berkorelasi atau tidak sehingga meningkatkan kesulitan pemantauan. Peringatan yang berkorelasi mungkin menunjukkan pola tertentu yang mungkin mengidentifikasikan ancaman atau serangan yang sedang berlangsung. Sedangkan peringatan yang tidak berkorelasi mungkin berupa gangguan atau data yang tidak relevan. Selanjutnya ada keamanan data. Menurut ahli, keamanan data dalam konteks privasi dan keamanan Big Data mengacu pada upaya melindungi data dari segala potensi ancaman yang mungkin terjadi saat disimpan, diproses, dan dikirimkan melalui titik infrastruktur Big Data. Itu menurut Tantawi 2023. Adapun upaya perlindungan, ini mencakup serangkaian tindakan dan prosedur yang bertujuan untuk mencegah akses tidak sah, perubahan dan hilangnya informasi yang dapat membahayakan privasi pribadi atau keamanan perusahaan. Upaya perlindungan ini mencakup penggunaan teknologi keamanan canggih, seperti enkripsi data, pengaturan akses yang ketat, pemantauan keamanan waktu nyata, dan penerapan kebijakan standar dan keamanan yang ketat. Next, ada manfaat keamanan Big Data. Yang pertama ada analisis sentimen media sosial. Data yang dianalisis ini membantu bisnis membuat keputusan yang lebih akurat berdasarkan informasi terperinci. Yang kedua ada strategi bisnis. Informasi dari Big Data juga dapat digunakan untuk merencanakan strategi bisnis yang lebih efektif dengan mengidentifikasi tren pasar dan permintaan konsumen. Yang terakhir ada kepercayaan pelanggan. Dengan memastikan keamanan data yang efektif, bisnis dapat memanfaatkan potensi data besar untuk tidak hanya meningkatkan kinerja atau inovasi, namun juga memperkuat kepercayaan pelanggan terhadap integritas informasi mereka dan perlindungan privasi mereka. Baik, di sini saya memiliki studi kasus, yakni peningkatan personalisasi di e-commerce. Adapun latar belakangnya, perusahaan e-commerce ingin meningkatkan pengalaman pelanggan melalui rekomendasi produk yang lebih relevan. Tujuannya adalah meningkatkan konferensi dan retensi pelanggan. Adapun cara pendekatan Big Data-nya, yang pertama pengumpulan data. Data perilaku pelanggan dikumpulkan dari kunjungan situs web, riwayat pembelian, pencarian, hingga interaksi di media sosial.
Yang kedua ada penggunaan model prediktif, algoritma big data menganalisis preferensi individu untuk merekomendasikan produk secara personal. Yang terakhir ada segmentasi dinamis, sistem secara otomatis mengkelompokkan pelanggan berdasarkan kebiasaan belanja dan preferensi mereka. Adapun manfaat, yang pertama ada personalisasi rekomendasi. Setiap pelanggan menerima rekomendasi unik seperti produk pelengkap atau diskon khusus. Yang kedua ada peningkatan penjualan. Penjualan dari rekomendasi produk meningkat hingga 20%. Dan yang terakhir ada kepuasan pelanggan. Pelanggan merasa pengalaman belanjanya yang lebih relevan dan terarah. Baik dari hasil studi kasus yang saya sampaikan tadi, menghasilkan pendapatan perusahaannya meningkat hingga 15% dalam satu kuartal dengan tingkat retensi pelanggan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada tantangan dan solusi. Tantangan keamanan ini, kebocoran data karena serangan siber, pelanggaran regulasi privasi data atau GDPR. Yang terakhir ada ketidakamanan saat transfer data antar sistem. Adapun solusi keamanan, yang pertama mengimplementasikan enkripsi end-to-end, yang kedua audit keamanan berkala, yang terakhir pelatihan keamanan bagi karyawan. Adapun tantangan pemanfaatan, yang pertama kesulitan mengolah data tidak terstruktur, kedua kurangnya sumber daya manusia yang terampil. Adapun solusi pemanfaatannya, yang pertama investasi dalam teknologi berbasis AI dan machine learning, yang kedua pelatihan dan rekrutmen ahli data. Dan yang terakhir ada kesimpulan, dari presentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Big Data adalah sebuah konsep yang sangat mempengaruhi teknologi dan dunia bisnis kontemporer. Manfaat yang signifikan termasuk kemampuan untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data dalam jumlah besar dengan kecepatan tinggi. Salah satu manfaat tersebut adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan analisis preferensi dan perasaan pelanggan. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas bisnis tetapi juga meningkatkan kepercayaan pelanggan melalui strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran dan berbasis pasar. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Semoga materi presentasi kali ini jelas dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Terima kasih teman-teman.